بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معاشر الحاضرين والmuslimin jemaah salat maghrib dan isya rahimakumullah, dan seluruh pemirsa dan pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia, majlis ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan kucuran rahmat dari Allah, dan menjadi sebab di mana kita mendapatkan lantunan doa dari para malaikatnya. Kemudian kita dipuja dan dipuji Allah, disebut-sebut dan disanjung-sanjung Allah di hadapan para makhluknya yang mulia pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan diberikan pemahaman yang benar serta semangat di dalam mengamalkannya. Ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah yang kita lakukan, bentuk kegiatan apapun yang bisa kita kerjakan, semoga berpandu kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita menjalankan dengan penuh ilmu dan pengetahuan, serta apa yang kita lakukan tidak melenceng dari syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka. Allah tinggikan tempat derajat di sisinya. Bagi yang masih memiliki orang tua, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan mereka penuh dengan kebaikan-kebaikan dan ditutup usia mereka oleh Allah dengan husnul khatimah. Bagi yang orang tua yang sudah meninggal dunia, yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburannya dan Allah jauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan yang masih tersisa dari ikhtiar az-zaujah salihah. Bagaimana kita memilih istri yang salihah, atau urgensi kita mendapatkan pasangan yang salihah. Saya akan mencoba untuk membacakan khulasah dari materi-materi yang sudah kita ambil pada pertemuan pekan sebelumnya, agar kita bisa menyimpulkan dan bisa kita pahami dan kita amalkan. Yang pertama, di antara sebab kesolehan generasi itu, yang pertama adalah at-ta'akkud min salahi zawjati fi diniha wa husni khuluqiha wa an takuna wadudan waludan. Di mana kita
seseorang yang harus meyakini kesolehan pasangan kita, baik itu dalam agamanya, baik itu dalam kemuliaan akhlaknya, dan kita memahami bahwa dia adalah seorang wanita yang penuh dengan cinta dan kasih kepada kita, dan dia juga termasuk kepada wanita yang bisa melahirkan anak dan keturunan kita. Yang kedua, kita juga harus meyakini bahwa diri kita adalah manusia yang berusaha untuk menjadi orang laki-laki yang saleh, menjadi suami yang saleh, suami yang memperbaiki agamanya, memperbaiki akhlaknya serta amanah. Bukan hanya kita yang bisa menilai pasangan kita, tapi kita sebagai seorang suami harus berusaha pula untuk memperbaiki diri, baik itu dari sisi ilmu agama, baik dari sisi akhlak kita maupun dari sisi amanah. Yang ketiga, ikhwani kaum muslimin, sebelum kita menentukan pasangan untuk kita jadikan sebagai istri kita, maka kita sebagai seorang laki-laki untuk mencoba melihat kesolehan daripada calon mertua kita, dan begitu juga kita melihat kepada saudara-saudara daripada calon pasangan kita. Ya, seperti misalnya kita lihat bagaimana kedua orang tuanya, ayah dan bapaknya. Dan tak kalah penting kita mesti melihat saudara atau saudari dari pasangan kita, wabil khusus saudaranya, karena subhanallah, anak yang akan terlahir dari generasi kita, dari pasangan kita itu akan melihat, akan ada mengambil sifat dari ayah atau mertua kita ataupun dari saudara istri kita. Saya dipahami bahwa ada di antara karakter-karakter mereka itu akan diturunkan. Ya, mudah-mudahan karakter yang solehnya, karakter yang baiknya itu yang bisa turun kepada kita. Yang keempat, ikhwani kaum muslimin, maka berdoalah ketika hendak mendatangi keluarganya. Ya, seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bismillahi Allahumma jannibna asyaitan wa jannibus syaitan ma razaqtana. Ya, inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, fa innahu in quddira bainahuma walad, andai Allah takdirkan dari hubungan mereka itu keturunan, lam yadurruhu syaitanu abadan. Jadi begini cara kita agar tidak mudah anak kita ini disentuh syaitan di saat kita mendatangi pasangan kita. Maka jangan lupa berdoa seperti doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab yang paling penting untuk mendapatkan keturunan yang salihah, yang salih dan salihah adalah ayyakunal abawan qudwah salihah li auladihima. Hendaknya kedua orang tua menjadi qudwah hasanah, tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Jangan kita berharap tauladan itu diberikan oleh gurunya di sekolahnya, tapi teladan pertama yang harus mencontohkan adalah orang tua. Sebagai contoh, salat berjamaah saja misalnya, kita menyuruh anak kita salat misalnya, ya kita menyuruh mereka salat. Nah, kita sendiri sebagai orang tua harus mencontohkan. Kita memang mendirikan ibadah salat. Jangan sampai ya kita hanya menyuruh, tapi kemudian anak kita tidak, ya, kemudian kita tidak mencontohkan kepada anak-anak kita seperti itu. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Dalam bab misalnya mengaji, jazakallahu khair. Mengaji misalnya membaca Al-Qur'an, tilawat Al-Qur'an,
Kita keluar-keluar menyuruh anak kita untuk membaca Al-Quran, tapi kemudian tidak ada contoh dari kita. Makanya subhanallah, tunjukkan di rumah kita itu kita bolak-balik Quran itu. Kita baca, bagaimana mungkin anak itu akan mudah menerima nasihat sementara orang tuanya tidak mencontohkan apa yang dinasihatinya. Nah, inilah 5 sebab di mana akan kita dapatkan anak-anak kita, anak-anak yang saleh dan saleh, insyaallah. Masuk kita pembahasan baru malam ini, yaitu pembahasan yang ketiga tentang akikah. Tentang akikah. Pertama adalah akikah yang dimaksud di dalam syariat Islam adalah secara bahasa adalah al-aq, asyaqqu wal qat. Kita memotong. Wa qila lidzabihati aqiqah. Dan akikah secara istilah syar'i adalah asyad allati tuzbahu 'anil mawdud fil yaumis sabi' min wiladatihi 'inda halqi sya'ri, yaitu kambing yang kita potong atau domba yang kita potong di saat kelahiran anak kita di hari ke-7. Ya, akikah itu dipotong pada hari ke-7 dari lahirnya anak kita, dan di saat kita memotong rambutnya. Wahia, akikah maksudnya min hukukil walad alal walid, di hak anak untuk kita berikan akikahnya. Kalau kita bertanya apa saja hak anak, di antara hak anak kita di saat lahir adalah mengakikahkan anak kita. Al-Imam Ibn Qudamah mengatakan al-aqiqatu az-zabihatu allati tuzbah anil mawdud. Di akikah itu adalah hewan atau sembelihan yang kita potong disebabkan adanya kelahiran. Itu namanya akikah. Wa qila hiya at-ta'am alladhi yusna' wa yud'a ilaihi min ajli maulud. Atau makanan yang kita buat dan kita undang orang untuk jamuan tersebut disebabkan karena adanya kelahiran. Jadi makanan yang kita hidangkan disebabkan oleh kelahiran disebut dengan akikah. Itu secara makna. Bagaimana hukum akikah? Al-aqiqatu sunnatun muakkadah. Akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ahadits al-atiyah. Kalau kita berbicara kepada akikah, di sini disebutkan dalam ikhtilaf terjadi di antara para ulama, apa hukum akikah sebenarnya, terjadi kepada 2 pendapat. Perbedaan para ulama dalam bab ini adalah kepada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan sunnah muakkadah. Hal ini dikatakan al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala kita al-Mughninya. Dan wal aqiqah sunnah fi qawli ammati ahli ilmi. Dan hukum asalnya, ya, hukum akikah itu sunnah di sebagian ahli ilmu, di antaranya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, dan fuqaha at-tabi'in dan a'immatul ansar atau amsar. Yang kedua, al-aqiqah laysat sunnah. Nah, ini mengatakan akikah laisa sunnah. Ya, afwan. Pendapat ulama dalam ini ada 3. Yang pertama mengatakan sunnah muakkadah, yang kedua mengatakan bukan sunnah, dan yang ketiga mengatakan hukumnya wajib. Dan ini yang dikatakan Al-Hasan, Dawud, dan yang lainnya. Ikhwanikum muslim rahimakumullah. Nah, di dalam pembahasan ini diambil hukum adalah sunnah muakkadah berdasarkan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Salman
ibn Amir al-Dhabbi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'al ghulami aqiqatuhu fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Hadza lafzul Bukhari wa ahlus sunan al-arba'. Hadis yang kita bacakan tadi itu lafaz dalam Sahih Bukhari dan lafaz dari ashabus sunan yang 4. Ya, ma'al ghulami aqiqatuhu. Seorang anak yang lahir itu ada akikahnya. Fahriqu anhu daman, maka tumpahkan darah. Maksudnya disinilah perintah untuk kita menyembelih hewan. Wa amitu anhu al-adha, dan singkirkan, hilangkan darinya al-adha. Wa lafaz Ahmad, dalam lafaz Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ma'al ghulami aqiqatuhu fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Ini jadi ini di antara dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua adalah hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap gulam, setiap anak yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya. Tuzba anhu yauma sabi'ihi, dipotong atau disembelih di hari yang ketujuh. Wa yusamma fihi, dan di hari itu diberi nama. Dipotong di hari ketujuh dan hari itu diresmikan namanya. Wa yuhlaq ra'suh, dan dibersihkan, dibotakke ya rambutnya. Dipotong rambutnya. Inilah di antara hadis-hadis yang diriwayatkan, dan masih ada beberapa hadis yang senada dengan apa yang sudah kita bacakan tadi. Namun untuk al-faidah barangkali kita cukupkan beberapa hadis saja, sehingga semua hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akikah itu ada di dalam kitab ini. Lebih kurang disebutkan sekitar 4 hadis. Seperti hadis yang dikatakan oleh Nabi SAW, anil ghulami syatan mukafi'atani wa anil jariyati syatan. Ini menunjukkan berapa jumlah ekor kambing yang mesti kita sembelih untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dalam hadis Aisyah ini disebutkan 2, dan untuk anak perempuan cukup 1. Ini dalam hadis Nabi SAW, ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Nah, pembahasan berikutnya adalah waqtul aqiqah. Al-afdalu an tusbah anil maulud al-yawm as-sabi'. Yang paling afdal untuk kita sembelih hewan itu pada hari ke-7. Hari ke-7 itu paling afdal untuk kita menyembelih hewan akikah kita, untuk anak kita. Apakah boleh sebelum hari ke-7? Wa idzubihat qabla dzalika ba'da al-wilada fala ba'sa bih. Ini pendapat Ibnu Qudamah, bahwa jika seandainya disembelih sebelum hari ke-7 itu dibolehkan. Ini pendapat Imam Ibnu Qudamah. Fa in dzabaha qabla sabi' jaza. Jika disembelih hewan itu sebelum hari ke-7 dibolehkan, kata beliau. Li'annahu fa'alaha ba'da sababiha, karena hewan itu sendiri dipotong setelah sebab lahir. Sebabnya apa? Karena kelahiran. Fajaza takdimul kaffara al-hunth atau al-hinth. Ya, didahulukan kafarahnya. Walakin sunnahnya antuzbah fil yaumis sabi', yaitu kita potong di hari ke-7. Ini teman-teman yang sedang menunggu buah hati lahir, ingat-ingat itu. Sedang menunggu hari-hari lahirnya dari anak-anaknya, maka ingat di hari ke-7 itu. Semoga Allah berikan taufik untuk bisa menyembelihnya. Ya, menyembelihnya. Baik. Kita lanjutkan.
Pembahasan yang keempat adalah ma hiya miqdaru ma yudhbah fihi al-aqiqah. Ini sudah kita bahas, sampaikan tadi dalam hadis sebelumnya. Berapa takaran atau ukurannya? As-sunnah ayyudhbahanil ghulami syatan. Sunnahnya kita sembelih 2 ekor kambing untuk 1 anak laki-laki. Wa anil jariyati syah, anak perempuan 1 ekor. Ini hadisnya sangat banyak ya. Di antaranya lafaz hadis Aisyah tadi yang sudah kita bacakan, dari hadis ya anil ghulami syatan wa anil jariyati syat. Nah, kemudian ada hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wa fihi man ahab ay yunsaka an waladihi falyansuk anil ghulami syatani mukafa'atan wa anil jariyati syatun. Ini menunjukkan tegas bahasanya langsung dari Nabi, 2 ekor untuk laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Hadis yang berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain bi kabsyaini 2 kabsyah, 2 ekor. Nah, ini Nabi langsung mempraktekkan. Hadis yang kelima, hadis Asma binti Yazid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, anil ghulami syatani mukafa'atani wa anil jariyati syat. Nah, inilah di antara pendapat hadis-hadis yang menguatkan bahwa jumlah dari hewan yang akan kita potong. Namun Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan as-sunnatu fil aqiqati syatani anil ghulam wa syatun anil jariyah. Walakin kata beliau, la haraja ay yazida idza kana indahu duyufun katsirun wa la yakfihim. Bagaimana caranya kalau seandainya kalau 2 ekor dipotong tidak cukup untuk tamu yang datang? Bolehkah kita memotong lebih? Beliau mengatakan wala haraj, tidak masalah kalau dia memotong lebih jika seandainya dia memiliki tamu dan tamunya sangat banyak dan tidak cukup apa yang ada. Makanya biasanya teman-teman kan kalau akikah kan ada tambahan yang lain enggak? Nah, ditambah dengan yang lain, itu dibolehkan, nggak ada masalah. Tamu kita banyak misalnya, sahabat-sahabat ngaji semua datang, senang diundang, mendapatkan doa kita kan. Makanya undang orang makan, karena subhanallah mereka akan mendoakan anak kita dan keluarga kita semuanya. Di situ hikmahnya. Kalau seandainya tamu kita banyak dan apa yang kita hidangkan dari hewan yang kita sembelih tidak cukup, boleh kita tambah. Wal aqiqatu amruha wasi', dalam bab akikah ini perkara sangat luas, lapang sekali. Sawa'un wazza'aha ala ikhwani au aqala ba'dan wa uhdiya ba'dan. Ya, sama saja kalau seandainya dia dibagikan kepada saudara-saudaranya atau dimakan sebagian atau dihadiahkan. Auda 'alaiha ikhwanahu, atau dia panggil saudaranya untuk makan. Was sunnah mithlul udhiyah, sunnahnya ya daging akikah itu seperti daging yang kita sembelih di saat ibadah Idul Adha. Ya. Wa izalatu sya'ri ra'si bil halq khas bil ghulam. Nah, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ukuran atau jumlahnya adalah 2 ekor untuk laki-laki, 1 ekor untuk perempuan. Kemudian berapakah usia? Nah, berapakah usia hewan yang kita sembelih itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, man wulida lahu waladun fa ahabba yunsak anhu falyansuk. Dari hadis ini diistimbatkan oleh para ulama kita, fastamata rahimallahu taala anna hadzal hadits dalilun ala annahu innama yujzi fil aqiqati ma yujzi fin nusuk. Jadi kalau ingin mengakikahkan anak kita, maka hewan yang akan kita sembelih itu adalah hewan yang kita sembelih untuk ibadah
korban. Berapa tahun? 2 tahun. Nah, itulah. Dan kita harus pastikan itu ya. Karena banyak sekali hari ini Masya Allah asal besar badannya dijual untuk akikah atau untuk korban. Kita pastikan kalau ada di antara ikhwah yang usahanya itu, jadilah pedagang yang amanah, jujur dalam menyampaikan. Jangan gara-gara hanya ingin mendapat untung lalu kemudian kita rugi di akhirat. Untung di dunia sangat sedikit, ruginya sengsaranya lama di akhirat. Kepada saudara-saudara kami dimanapun berada yang usahanya adalah dagang kambing, sapi, kerbau untuk para atau untuk ibadah kurban, maka jujurlah di dalam menentukan usianya. Jujurlah kita di dalam menjual hewan-hewan tersebut. Jangan sampai kita membohongi kaum muslimin. Jangan sampai kita menipu mereka. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar apa yang kita nikmati di dunia. Makanya subhanallah, begitulah Umar mengatakan di zaman dia, bahwa ketika orang-orang yang berhak masuk pasar itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu tidak boleh berdagang. Karena apa? Karena nanti banyak hal yang dilakukan menyelisih syariat. Maka berilmulah kita. Ada di antara kita nih, pada ikhwah semua ini pedagang misalnya, belajarlah fikih muamalah. Berusahalah membaca buku-buku, bertanya kepada para asatiz, ya, mengikuti kajian tentang fikih muamalah agar kita bisa menjalani usaha kita dengan baik. Karena kalau tidak, masalah rezeki ini berat. Kalau tidak disikapi dengan iman, itu masalah. Karena bisa jadi usaha dagangnya sama, tetapi penghasilannya bisa jadi berbeda. Kalau tidak kita kembalikan kepada Allah, itu akan timbul hasad dan dengki, dan itu membuat terjadi perpecahan. Makanya orang-orang yang berdagang hendaklah belajar ilmu fikih muamalah agar tidak salah di dalam berdagang. Maka di sini himbauan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat, para pedagang hewan ternak untuk akikah maupun untuk korban, maka jujurlah di dalam menjual. Kalau sudah sampai usia 2 tahun, katakan sampai. Kalau belum, katakan belum. Walaupun ya keuntungan sudah di depan mata ini. Kalau terjual 1 ekor kambing ini untungnya sekian. Tapi katakan, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mendapat untung dunia yang sedikit ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka usia yang bisa kita potong adalah usia hewan yang bisa dipotong untuk ibadah kurban, yaitu 2 tahun. Kemudian di antara pembahasan ini adalah tentang tasmiyatul maulud fil yaumis sabi' min wiladati, penamaan atau pemberian nama anak di hari ke-7. Wal afdal, yang paling afdal, was sunnah ayusammal maulud fil yaumis sabi' min wiladati. Di hari ke-7 itu dipotong hewan untuk akikahnya, dibersihkan, dicukur rambutnya, dan diberi nama di hari itu. Walaupun mungkin para ikhwah sudah menyiapkan nama-nama yang paling bagus kan, nggak usah dirilis dulu, insya Allah di hari ke-7 rilisnya. Siapa namanya akhi? Insya Allah di hari ke-7 kita sebutkan. Nah, itu. Okay. Kemudian berdasarkan hadis Samurah bin Jundub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudba anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaq ra'suhu. Ini 3 perbuatan yang kita lakukan di hari ke-7. Pertama apa tadi?
Menyembelihnya, menyembelih siapa? Menyembelih hewan yang kita jadikan, kita pilih untuk akikah anak kita. Yang kedua, memberi nama. Yang ketiga, kita cukur rambutnya. Kita cukur rambutnya. Namun, bolehkah kita memberi atau menyebut nama sebelum hari ke-7? Maka hukumnya boleh, tidak masalah. Artinya tidak berdosa kita gitu ya. Tapi rilisnya hari ke-7. Kalau ada saudara dekat nanya, siapa namanya nih? Insya Allah namanya ini. Dan dirilis di hari ke-7. Kalaupun kita sudah kasih nama hari ke, ya biasanya kan, apalagi pengantin bayi yang baru dapat anak kan, buah hati yang sangat menggembirakan. Biasanya ketika istrinya mulai hamil, ada dicari-cari nama. Insya Allah kalau laki-laki ini namanya nanti, kalau perempuan ini namanya. Masya Allah ya. Baik, kita akan bahas nanti bagaimana nama dalam Islam. Bagaimana nama dalam Islam. Baik. Ada beberapa riwayat yang mesti kita perhatikan, ya, bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita rambu-rambu agar kita tidak salah memilih nama. Pembahasan yang ke-7 di sini disebutkan tahsinu ismil maulud. Kita memilih nama yang bagus untuk anak kita. Wa ikhtiyarul ism alladzi la mahdhura fihi syar'an, dan kita mencari jangan sampai memilih nama yang mahdzur. Nama-nama yang di situ ada mengandung sesuatu yang tidak baik. Di antara rambu-rambu pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabul asma'i ilallah ta'ala, nama yang paling dicintai Allah Abdullah wa Abdurrahman. Anak lahir laki-laki pertama nama Abdullah, lahir lagi Abdurrahman, lahir lagi yang ketiga. Oke, silakan dipilih ya, nama mana yang kita sukai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallah, sesungguhnya nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini lafaz Imam Muslim. Yang kedua, di antaranya adalah nama-nama yang diberi oleh Nabi. Ini nama-nama anak-anak yang diberi langsung oleh Nabi. Kalau tadi adalah rambunya nasihat Nabi kepada kita, dua nama yang dicintai Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Pembahasan keduanya adalah nama-nama yang diberikan oleh Nabi. Yang pertama, Ibrahim. Ibrahim ini kisahnya adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa radhiyallahu ta'ala an, wulida li gulam, saya punya anak, lahir anak saya. Fa'ataitu bihin nabi, lalu anak saya ini saya bawa ke Nabi. Gitu kan? Ini subhanallah ini. Anak lahir langsung dibawa ke Nabi. Fasammahu Ibrahim. Nabi langsung memberi nama anak itu dengan nama Ibrahim. Ini kita bahas sekarang, ini adalah nama-nama yang Nabi memberinya. Nama-nama anak yang diberikan langsung oleh Nabi. Yang pertama apa? Ibrahim. Dikisahkan ya, Abu Musa datang kepada Rasulullah membawa anaknya baru lahir. Maka Nabi SAW memberikan nama Ibrahim. Oke. Fahannakahu bitamar wa da'alahu bil barakah. Nabi mentahniknya dengan tamar. Pernah mentahnik anak? Ya. Tahnik itu begini ya. Kurma yang kita ambil, kurma yang lembut itu kemudian kita lembutkan di tangan kita, kemudian kita tempelkan ke langit-langit gitu ya.
Bukan satu biji kurma dimasukkan ke mulut anak, bukan. Kita ambil kurma yang lembut itu, kita hancurkan, lumatkan di tangan kita, lalu kita berikan, ya, kita ransang, ditaruh di langit-langitnya, di atas lidah anak kita. Itu merangsang biar anaknya, biar anak kita ini bisa merangsang untuk bisa, ya, ASI atau menyusu kepada ibunya. Ini rangsangan ini, dan Nabi SAW melakukan itu. Wada'alahu bil barakah, dan Nabi mendoakan keberkahan. Dan ada beberapa riwayat Nabi itu, ya, dibawa setiap anak yang datang kepadanya, didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis yang lain Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wulida lil-laila ghulam fasammaitu bi ism abi Ibrahim. Nabi mengatakan wulida lil-laila, ini lahir Nabi, anaknya lahir, ya kan? Fasammaitu bi ism abi Ibrahim, aku namakan dia dengan nama bapakku Ibrahim, karena Nabi kita SAW memang garis keturunannya kepada Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim punya anak, punya istri dua, ya. Pertama istri Nabi siapa? Sarah, ya, Sarah. Yang kedua Hajar. Sarah kita sudah bahas kemarin, ya. Dari Sarah lahir Ishak, ya. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir Yusuf, ya. Kita sudah bahas kemarin. Yusuf itu nabi yang tampan sekali. Ternyata ketampanan Nabi Yusuf itu tidak datang begitu saja. Dibahas oleh para ulama tafsir, ketampanan Nabi Yusuf ternyata garis keturunan neneknya Sarah itu. Kita bahas kemarin, kecantikan Sarah itu oleh sebagian ulama sejarah mengatakan kecantikan Sarah itu adalah separuh bumi ini. Bayangkan, separuh bumi ini diambil oleh Sarah, dan separuh lain itu dibagilah kepada seluruh wanita yang lain. Jadi itulah yang kita dapatkan hari ini, gitu kan? Wajar kalau Nabi Yusuf itu ganteng, karena memang neneknya cantik, gitu. Ada garis keturunannya ke sana. Ya kalau ingin merubah garis keturunan, cobalah, gitu kan? Cari pula yang, ya, kalau dapat alhamdulillah, kan begitu. Kalau tidak, ya syukuri apa yang ada saja. Makanya Sarah itu subhanallah, wanita yang sangat cantik. Sehingga Sarah ketika dibawa oleh Nabi Musa ke Mesir, ya kan? Itu kan ingin dinistai itu Sarah itu oleh penguasa Mesir. Saking cantiknya Sarah itu. Sepulang dari Mesir itulah Nabi Musa dihadiahkan seorang budak yang bernama Hajar. Itu sejarahnya. Lalu kemudian Hajar, ya bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, wanita yang baik, akhlaknya yang saleh. Yang pada akhirnya Sarah merasa tak kunjung datang anak, ya, tidak lahir juga anaknya, maka berbaik hatilah Sarah meminta kepada suaminya untuk menikahi Hajar. Nah, tapi jangan dikira ketika telah disuruh oleh Sarah selesai urusan. Tidak. Jadi kalau antum dapat nanti pasangan nih, bang, carilah satu lagi sebagai kawan saya. Tapi itu jangan dikira selesai urusan. Alhamdulillah, gitu kan. Ternyata subhanallah, setelah Hajar hamil, muncullah kecemburuan. Muncullah kecemburuan dari Sarah. Muncullah kecemburuan. Nah, pada akhirnya lahirlah kemudian Ismail
Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berangkat ke kota Makkah Al-Mukarramah, meninggalkan Hajar dan Ismail di sana, yang sudah kita bahas pada pertemuan perdana ya, tentang kisah bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya. Ibrahim kembali pulang ke Palestina, Hajar dan Ismail tinggal di Mekah. Manasik yang ada hari ini baik haji, sa'i ya, itu dari Safa dan Marwah itu kan subhanallah. Disitulah Hajar lari dari Safa Marwah, Marwah ke Safa, mencari air agar bisa anaknya minum. Melihat ke atas bukit, mudah-mudahan ada kafilah yang datang, bisa minta tolong. Tapi kemudian ternyata ya tidak ada kafilah yang datang. Allah berikan ilham kepada Nabi Ismail untuk mengetakkan kakinya. Lalu keluarlah Zam-Zam. Sudah azan? Baik. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Dari Ismail alaihissalam, itulah garis keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan wulidal laila ghulam fasammaitu bi ismi abi Ibrahim. Ikhwanikum muslimin. Hadis yang berikutnya adalah Abdullah. Ya. Nama yang kedua yang diberi nama oleh Nabi, yang pertama siapa tadi? Ibrahim. Yang kedua adalah Abdullah. Hadis Anas, wa fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hannaka ibna Abi Talha. Ya, Nabi mentahnikkan anak ya Abi Talha dan memberinya nama dengan Abdullah. Abdullah. Dan yang ketiga, Nabi SAW memberikan kunyah dengan Ummi Abdillah. Kalau kunyah itu kan sebutan yang didahulukan dengan abun dan Misalnya antum punya anak laki-laki, antum berikan istiharkan nama kita dengan Abu Abdillah, itu boleh. Anak, kalau seandainya misalnya istri kita ya Ummu Abdillah, bolehkah kita memberikan kunyah untuk diri kita padahal kita belum punya anak? Boleh? Boleh. Ini antum yang belum nikah nih, dari sekarang ya suka nama Abdullah, Abu Abdillah. Siapa nama antum akhi? Abu Abdillah. Anak antum Abdullah namanya? Insyaallah namanya Abdullah gitu. Insyaallah kan boleh. Itu boleh. Boleh kita memberi kunyah walaupun kita belum punya anak. Itu boleh. Jadi istiharkan nama kita, nama seorang wanita misalnya Abdullah. Baik. Kita bacakan dari sini dulu ya. Fa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah kullu sawahibi lahunna kunah. Ini Aisyah berkata, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seluruh sahabat-sahabatku punya kunyah. Qala faqtani bi ibnika Abdillah ibn Zubair, yakni ibn ukhtiha. Hendaklah kamu memiliki kunyah dengan anak Abdullah ibn Zubair, yakni anak saudarinya. Fakanat tukanna Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Boleh ya. Jadi boleh, para akhwat juga boleh berkunyah dengan mengucapkan Ummu siapa? Ya Ummu fulan, walaupun belum punya anak. Baik. Wa yu'ayyiduhu hadits Al-Barra' ibn Azib 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khala bimanzilatil Karena boleh kita untuk menyebutkan, karena bibi itu kedudukannya seperti ibu kita. Baik, kita dengarkan azannya. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah
Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillah, kita lanjutkan. Ada nama-nama yang diberikan langsung oleh Nabi. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Abdullah, yang ketiga ia diberi kunyah Ummu Abdillah, dan yang keempat adalah Yusuf. Ini nama-nama yang diberi Nabi langsung. An Yusuf ibn Abdillah ibn Salam qal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf. Langsung dia menceritakan, saya diberi nama langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waq'adani ala hijrihi wa masaha ala ra'si. Dia mendudukkan aku di pangkuannya dan mengusap kepalaku. Di Nabi itu subhanallah ya, suka mendudukkan anak. Tidak satu riwayat itu yang menceritakan Nabi mengusap kepala anak, Nabi yang mendudukkan di tempatnya. Itu sangat banyak kita dapatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, betapa Nabi itu sangat dekat dan sangat penyayang kepada anak. Inilah 4 nama. Lalu kemudian ada nama-nama yang diganti oleh Nabi, gitu ya, nama-nama yang diganti. Makanya nama ini kenapa dibahas oleh para ulama di dalam Islam? Karena nama itu bukan sekedar nama. Di dalam Islam nama itu adalah doa. Setiap kita mencoba untuk memilih nama yang baik, karena harapan orang tua itu ada pada nama dia.
Kan masing-masing kita memilih nama anak itu ada harapan. Pada nama yang baik itu kita berikan, semoga nilai-nilai yang ada pada nama itu, bahkan mungkin nama-nama daripada nama sahabat Nabi SAW, katakan namanya Umar, kita kasih nama anak kita Umar, berharap nanti ada pada diri anak kita itu sifat-sifat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Seorang laki-laki yang kuat, laki-laki yang tegas, laki-laki yang kokoh, laki-laki yang pemberani dan seterusnya. Inilah nama. Ini bukan sekedar pemberian nama. Apalah arti sebuah nama? Ini salah dalam Islam. Apalah arti sebuah nama? Ini salah. Ini konsep salah ini. Dalam Islam memiliki makna yang sangat dalam. Nama itu. Makanya persiapkan nama anak kita baik-baik. Nah, ternyata Nabi SAW saking pentingnya nama ini mengganti nama-nama sebagian sahabat Nabi. Jadi ketika disebut siapa nama kamu, disebutkan ini diganti Nabi. Taib. Kita lihat. Yang pertama, nama yang diganti Nabi Barrah. Ba, ra dan ta tamarbutah. Barrah. Sebetulnya baik nama ini Barrah. Abrar. Ya, diddul fajir. Diganti oleh Nabi dengan nama Zainab. Zainab, ya. Abu Hurairah meriwayatkan anna Zainab binti Abi Salamah kana ismuha Barrah. Zainab binti Abi Salamah ini nama dulunya, nama asalnya adalah Barrah. Faqila dikatakan kepadanya tuzakki nafsah, dia mentazkiyah namanya, dirinya. Maka Nabi ganti namanya dengan Zainab. Barrah diganti dengan Zainab. Ada nama yang kedua diganti juga Nabi, nama yang lain Barrah juga namanya diganti oleh Nabi dengan Juwairiyah. Juwairiyah. Ada sahabat namanya Barrah, kemudian diganti oleh Nabi dengan Juwairiyah. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qaal kanat Juwairiyah ismuha Barrah. Juwairiyah itu nama awalnya adalah Barrah. Fahawwala Rasulullah ismaha. Nabi mengganti namanya Juwairiyah. Wa kana yaqra ay yuqala kharaja min indi Barrah. Tidak suka disebut dengan seperti itu. Baik. Yang ketiga, Asiyah. Apa arti Asiyah? Bermaksiat, ya. Ain, alif, sad, ya, ta. Asi. Asi laki-laki yang bermaksiat. Asiyah perempuan yang bermaksiat. Namanya Asiyah. Diganti oleh Nabi dengan Jamilah. Artinya Jamilah. Artinya apa? Cantik, gitu ya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah SAW ghayyara isma Asiyah, mengganti nama Asiyah, wa qala anti Jamilah, kamu ini namanya Jamilah. Jadi ternyata masalah nama ini subhanallah Nabi sangat perhatian. Ya, sangat perhatian. Dalam riwayat yang lain, anna ibnatan li Umar kanat yuqalu laha Asiyah fasammaha Rasulullah Jamilah. Yang keempat, Abul Hakam. Abul Hakam, ada nama Abul Hakam, diganti kunyahnya oleh Nabi bi Abi Shuraih. Abi Shuraih, anak yang paling besarnya, ya, anak paling besarnya, dia mengkunyahkan dirinya Abul Hakam. Kata Nabi SAW, Innallahu wal Hakam, dia yang berhak memakai nama Hakam itu adalah ya Allah. Dengan, makanya kalau nama Allah mesti disandingkan dengan Abdun, ya, Abdullah. Ya, nggak boleh kasih siapa nama antum Allah, tidak boleh. Itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hakam juga demikian. Kasih Abdul Hakam atau Abdul Jabbar, Abdul Razak. Siapa nama antum? Razak saja, iya Razak saja. Yang itu adalah Allah. Makanya nama itu bertanyalah kita kepada yang tahu bahasa Arab. Terkadang semangat
masyarakat kita ini untuk memberi nama dari mana? Dari Al-Quran. Tapi ketika diberi baca Al-Quran, buka Al-Quran, tah dibuka nama apa gitu. Rasa-rasa enak didengar telinga, kan begitu ukurannya. Padahal seharusnya dia beri nama sesuai dengan harapan dia apa? Gitu. Bertanyalah kepada yang tahu dengan bahasa Arab gitu. Maka diganti oleh Nabi dengan kunyahnya dengan nama anak pertamanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sa'ala ar-rajul an akbir auladi, bertanya tentang anak kami yang pertama siapa namanya? Qala Shuraih. Faqala an-nabiyyu fa anta Abu Shuraih. Shin ra ya ha, Abu Shuraih. Kemudian Nabi mengganti juga Hazan, artinya sedih, kepada Sahal. Diganti namanya Hazan kepada Sahal. Nabi bertanya, Sa'alan Nabi jadda Sa'id bin Musayyib faqala ma asmuka? Nabi bertanya kepada kakeknya Sa'id bin Musayyib, nama kamu siapa? Qala ismi Hazan. Huzun namanya, bersedih artinya kan? Qala bal anta Sahal. Kamu namanya Sahal. Diganti oleh Nabi. Sahlun sin ha lam, mudah. Gitu kan? Namanya Hazan, ya wajah bersedih terus kan? Jadi Nabi tidak suka dengan nama-nama yang seperti itu. Diganti langsung oleh Nabi SAW. Karena nama itu adalah doa kita. Doa kebaikan untuk yang kita panggil. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada juga Asram diganti dengan Zur'ah. Asram diganti dengan Zur'ah. Kemudian ada juga yang diganti oleh Nabi, fulan diganti kepada Munzir. Munzir. Ada nama Munzir sini? Diganti dengan Munzir. Ini diceritakan oleh Sahal, anna Nabi SAW sa'ala Aba Usaid an ismi waladihi. Nabi bertanya kepada Abu Usaid tentang nama anaknya. Faqala masmuhu, qala fulan. Namanya fulan. Kalau kita kan fulan itu sebutan untuk orang ketiga, fulan gitu kan. Namanya fulan dikasih nama oleh ayahnya. Faqala an-nabiyyu walakin asmihil Munzir. Beri nama dengan Munzir. Al-Munzir. Fasammahu yawma idzin al-Munzir. Artinya yang memberi peringat, gitu ya. Baik, ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Asram diganti namanya oleh Nabi karena pada kata as-saram itu adalah ma'al-qat, artinya memotong. Nah, ini memotongnya kerjanya ibaratnya enggak tepat gitu ya. Penamaan itu kurang pantas gitu. Maka Nabi ganti nanya dengan Zur'ah. Zur'ah itu apa? Li'annahu minaz zara'. Zara' itu an-nabat. Lawan daripada memotong, tumbuh kan? Ini memotong, ini menumbuhkan. Nah, itu maksudnya. Huzun ya diganti dengan as-suhulah ya. Kemudian itlah atau atla syiddah wal ghilzah. Ini juga ada beberapa nama-nama yang disebutkan Nabi SAW yang diganti oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Masih ada beberapa nama-nama yang disebutkan ya diganti oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun karena waktu yang membatasi kita, insyaallah akan kita lanjutkan pada nama-nama yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa nama yang dilarang oleh Nabi. Saya sampaikan sedikit dari hadis Jabir bin Abdullah. Ada 4 nama yang dilarang oleh Nabi berdasarkan hadis Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Di antara namanya adalah Aflah. Aflah. Alif fa lam ha. Yang kedua Rabah. Yang ketiga Yasar. Yang keempat Nafi'.
nanti kita akan bahas ya apa sebab-sebabnya kenapa Nabi alaihissalam ya melarang nama-nama ini. Asma naha anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4: Aflah, Rabah, Yasar, Nafi'. Nah, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz bila anak yang masih usia sekolah dasar kita sekolahkan di pondok pesantren, padahal menurut ilmu psikologi usia SD merupakan usia anak harus dekat dengan orang tua. Bagaimana pendapat pandangan Islam? Nah, di dalam pembahasan ini memang usia anak itu usia yang harus ada pada orang tua. Apalagi usia 02 ya 3, 4, 5, 6 itu usia-usia emas, usia-usia yang sangat luar biasa. Masuk usia SD ya 7 sampai 12 dengan atau 6 sampai 12. 6 sampai 12 itu usia SD. Memang sebaiknya anak itu berada pada orang tua. Sebaiknya anak ini berada pada orang tua yang dia harus membesarkan, mendidiknya, mengajarinya banyak hal. Ini hukum asal. Tapi jika seandainya ada maslahat yang ingin dicapai, katakan misalnya anak ini orang tua ayah bundanya masih hidup dan punya kesempatan atau punya waktu, tidak ada halangan rintangan untuk mendidik. Sebaiknya anak ini ada pada orang tuanya. Karena usia-usia itu sangat dibutuhkan perhatian orang tua, sangat dibutuhkan kasih sayang orang tua, dan itu akan memberikan bekas pada anak. Pengaruhnya sangat luar biasa. Namun jika seandainya ada maslahat yang ingin dicapai, ya ingin misalnya anak ini kalau tidak dipisahkan dari lingkungan atau tidak masuk ke pesantren dalam artian bahwa dia belajar di sana, dan kalau di pesantren dia akan lebih bagus, kemudian di rumah akan lebih rusak, ada masalah-masalah tertentu, ini tidak masalah. Tapi itu semua harus dalam pengkajian anak ini, bahwa kalau dia di pesantren itu mungkin lebih baik dari dia di rumah, ada maslahat. Tapi kalau seandainya masih sama maslahatnya, insya Allah orang tuanya punya waktu, apalagi ibunya punya waktu di rumah, untuk apa diletakkan atau dimasukkan ke pondok pesantren? Kalau masih bisa orang tua dan maslahatnya insya Allah masih banyak, silahkan kita untuk mendidik dulu. Saya ingatkan ya, anak itu tidak lama bersama kita ya. Paling lamanya ya dengan kita itu banyak waktunya di saat-saat sampai usia SD tamat. Kalau sudah SD tamat, masuk ke pesantren 6 tahun, sudah masuk lagi, setelah itu dia kuliah, sudah itu masuk dunia kerja, dunia pengabdian, habis itu dia menikah. Coba antum itu berapa tahun cuman anak itu dengan kita di rumah, ya sampai usia 12 tahun. Usia 12 tahun itu tidak lama itu, singkat. Makanya jangan dibiarkan usia-usia itu terlewatkan dari kita. Kalau bisa usahakannya tetap bersama orang tua. Kalau tamat SD ya silahkan untuk dia melanjutkan. Terkadang memang anak itu kalau bersama kita dia lebih rusak. Tapi kemudian kalau seandainya dia bisa belajar di tempat yang lebih waktu lebih terkontrol, kemudian kebersamaan dengan ilmu lebih banyak, maka itu lebih baik untuk dimasukkan ke pesantren. Wallahu ta'ala alim shawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.